semuanya, kembali lagi di channel YouTube aku, Natali Dian. Apa kabar hari ini? Semoga teman-teman selalu sehat ya, dan yang lagi sakit segera diberikan kesembuhan. Siang ini aku mau ngisi beauty class di salah satu hotel di Solo. Tapi sebelumnya aku pengen sharing dulu nih sama teman-teman, menyambung video aku kemarin ya. Jadi kemarin aku habis sharing tentang tips pola hidup sehat untuk penderita asam lambung, dimana salah satunya ya aku menyarankan untuk kita bisa tidur malam itu minimal 8 jam. Nah, dari video tersebut ada beberapa komentar yang masuk, gimana bisa tidur 8 jam, orang tidur malam aja susah. Nah, di video ini aku akan sharing bagaimana sih pengalaman aku ya mengatasi susah tidur karena asam lambung. Tapi sebelumnya teman-teman jangan lupa untuk klik like dulu video ini. Teman-teman boleh juga komen, tanya-tanya, sharing apa yang teman-teman rasakan, dan aku akan jawab sesuai dengan pengalaman aku ya. Dan jangan lupa juga untuk subscribe, lalu share video ini ke sosial media teman-teman, dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk teman-teman tahu video-video aku berikutnya ya, supaya nggak ketinggalan tips-tips dari aku. Nah teman-teman, aku juga pernah mengalami yang namanya susah tidur ya, dan itu aku alami selama beberapa minggu, bahkan beberapa bulan ya. Karena asam lambung ini aku jadi susah tidur. Dan aku pun juga sempat ya minum obat tidur supaya bisa membantu aku untuk bisa tidur dengan pulas gitu ya. Tapi puji Tuhan itu nggak berlangsung lama. Aku sempat minum obat tidur itu sekitar 1-2 minggu aja. Habis itu aku udah lepas ya, jadi aku bisa tidur tanpa obat. Sebenarnya apa sih yang bikin kita susah tidur ya karena asam lambung ini? Setelah aku ingat-ingat ya teman-teman ya, jadi yang bikin kita susah tidur itu adalah yang pertama, karena badan kita nggak enak. Karena asam lambung ini kan muncul banyak sensasi ya, bikin badan panas dingin, badan lemes, kemudian nyeri, pegal, segala macam semua dirasain. Kayak penyakit itu datang semua gitu ya. Nah itu adalah salah satu penyebab kita nggak bisa tidur. Yang kedua, karena asam lambung ini disertai dengan kecemasan, ya bisa disebut juga dengan anxiety. Nah, kecemasan inilah yang harus kita kendalikan. Supaya apa sih? Supaya kita tidak cemas yang berlebihan teman-teman. Karena cemas yang berlebihan itulah yang menyebabkan kita itu terus kepikiran, sampai akhirnya kita mau tidur pun juga susah. Nah sebenarnya kecemasan ini muncul karena apa sih? Jadi berdasarkan pengalaman aku ya teman-teman ya, dulu waktu aku kena GERD awal-awal itu, aku tuh nggak kepikiran kalau ternyata sensasi-sensasi yang muncul itu efek dari GERD juga gitu ya, karena asam lambungnya itu bisa menyebabkan sensasi segala macam kemana-mana gitu ya. Aku pikir ini sakit apa? Apakah di sini ada benjol? Apakah tumor? Apakah di kepala ini rasa keliengan? Ada apa di kepalaku? Kemudian di bagian kaki nyeri kayak ketarik-tarik, apakah ada asam urat, lalu di jantung berdebar-debar, apakah aku punya sakit jantung. Jadi semuanya itu ketakutan tuh muncul, segala macam penyakit itu muncul di pikiran aku gitu ya. Dan aku bisa memahami banget karena aku pernah di posisi itu. Mungkin sekarang teman-teman yang sedang mengalami itu juga, teman-teman sekarang mulai belajar untuk mengenali sensasi dari asam lambung ya. Teman-teman bisa simak di video aku tentang sensasi dari asam lambung apa aja. Di situ aku cerita semua apa yang aku rasain ya. Setelah kita bisa mengenali sensasi-sensasi, kecemasan itu akan berangsur-angsur bisa berkurang. Itu yang aku alami kemarin-kemarin. Aku mengalami dimana aku itu sangat kebingungan ya, yang aku rasain sama badan aku itu gimana, ini kenapa, segala macam, sampai aku nangis-nangis, aku cerita sama suamiku, aku ini kenapa, apakah aku sakit ini, apakah sakit itu, dan itu bener-bener bikin aku kayak hopeless gitu loh. Yang takut mati lah, takut inilah, takut itulah, semua pikiran-pikiran negatif itu datang gitu loh. Jadi ngumpul jadi satu. Itu aku bener-bener posisi yang sangat bingung banget. Tapi bersyukur banget, akhirnya aku berada di satu titik dimana aku mendapatkan cerita sharing dari temanku yang kena asam lambung juga, dan dia juga mengalami sensasi yang sama dengan yang aku rasain. Terus aku juga mengikuti salah satu IG ya, dokter gastro, dan beliau juga sering sharing, sering cerita
kalau sensasi asam lambung itu memang seperti itu gitu. Dari situ kecemasan aku berkurang. Jadi teman-teman kenali dulu ya sensasinya itu apa aja. Nah, kalau misalnya jantungnya berdebar-debar, rasa nggak enak, kayak nyeri, teman-teman bisa pastikan dulu ke dokter jantung untuk cek EKG-nya. Kalau EKG-nya normal, habis itu teman-teman nggak usah khawatir lagi. Itu adalah efek dari GERD-nya, dari asam lambungnya. Asam lambung dan kecemasan ini sangat berkaitan erat ya teman-teman ya. Ketika asam lambung kita naik, itu kecemasan akan muncul. Dan ketika kita cemas, asam lambung akan naik. Jadi selalu berkaitan ya. Aku pernah dengar sharing dari salah satu dokter. Beliau mengatakan bahwa dulu lambung sama otak itu waktu mereka masih embrio, mereka jadi satu. Jadi kenapa mereka itu sangat berhubungan banget gitu ya. Ketika kita banyak mikir, stres, asam lambung kita naik gitu ya. Ketika asam lambung kita naik, kita jadi kepikiran, jadi stres gitu ya. Lalu gimana sih cara aku mengatasi kecemasan hingga akhirnya aku bisa tidur dan aku bisa lepas dari obat tidur ya. Jadi teman-teman, setelah kita bisa mengenali sensasinya, itu sangat berkurang banget kecemasannya. Tapi di sisi lain, kita sebagai manusia, kita pasti memiliki masalah ya. Tidak ada manusia yang hidup tanpa masalah. Aku pun juga ada masalah. Ketika kita memikirkan masalah, disitulah kecemasan muncul. Lalu apa yang aku lakukan? Di sini aku sharing aja ya teman-teman ya, bukan bermaksud untuk menggurui, bukan, tapi aku sharing berdasarkan pengalaman aku juga gitu ya. Jadi ketika aku memikirkan suatu masalah ya, satu masalah di mana itu membuat aku cukup stres ya, kepikiran, itu adalah titik di mana aku harus mendekatkan diri aku sama Tuhan ya. Sebenarnya sakit asam lambung ini adalah bagian dari perjalanan iman aku juga ya. Kalau aku boleh bilang ini adalah perjalanan iman aku juga. Mungkin dulu aku orang yang suka ngoyo, suka kerja yang gak teratur, hingga aku lupa ya, maksudnya ibadahnya juga kurang. Tapi semenjak kena sakit asam lambung itu, aku jadi kerasa lebih dekat aja sama Tuhan gitu teman-teman. Nah, disitulah ada satu titik di mana aku harus pasrah dengan apa yang aku alami, dengan masalah apa yang aku alami, dengan sakit apa yang aku alami, pasrah dan berserah gitu ya. Karena kalau kita sudah ada di titik itu, kita akan merasa lebih tenang ya, kita tidak akan merasa khawatir. Kita tidak akan khawatir akan kehidupan kita besok gitu. Jadi pedoman aku adalah yang selalu aku pegang itu adalah kesusahan sehari cukup untuk sehari aja. Jadi kita tidak perlu memikirkan hari besok gimana gitu ya. Jadi biasanya kalau malam kita kan suka kepikiran ya, besok gimana ya, kerjaan aku gimana ya, nantinya gimana ya gitu. Itulah yang bikin kita itu jadi susah untuk tidur karena kita sudah memikirkan besok-besok yang belum terjadi. Padahal teman-teman, hari besok itu bukan ada dalam kendali kita ya. Aku boleh bilang hari besok adalah punyanya Tuhan gitu. Yang bisa kita lakukan, kita fokus pada hari ini. Kita fokus pada malam dimana kita mau tidur ya. Kita berpikir besok ada kesusahannya sendiri. Jadi besok ya dipikirkan besok aja, nggak usah dipikirkan malam ini. Kalau dipikirkan malam ini, hasilnya ya kita nggak bisa tidur. Segala hal yang terjadi dalam hidup kita, masalah apapun, kita percaya bahwa itu adalah rencananya Tuhan yang terbaik untuk hidup kita. Yang pastinya akan membuat kita menjadi manusia yang lebih kuat, yang lebih hebat daripada sebelumnya ya. Ketika kita mau naik level, pastinya kita akan diuji ya teman-teman ya. Kayak anak sekolah aja ya, mereka mau naik kelas pastinya ada ujian dulu. Nah, anggaplah suatu masalah yang kita alami itu adalah bagian dari kita mau naik level, ujian dari kita mau naik level. Ketika kita sudah bisa menghadapi ujian tersebut, pastinya kita akan diangkat lebih tinggi lagi ya. Kita akan menjadi orang yang lebih kuat lagi dari sebelumnya. Kita akan menjadi pribadi yang lebih
luar biasa lagi daripada sebelumnya. Yang aku lakukan, aku biasanya ya sebelum tidur itu aku baca ayat-ayat kitab. Semua agama ya, agama apapun pasti mengajarkan kebaikan. Teman-teman bisa membaca Alkitab, teman-teman bisa mendengarkan lagu-lagu rohani, bisa mendengarkan khotbah-khotbah, apapun yang membuat teman-teman menjadi lebih tenang ya. Itu pastinya adalah bersumber dari Sang Pencipta kita ya. Jadi kita bisa melalui perantara itu. Karena aku juga ngalamin sendiri gitu ya. Aku juga dengerin lagu-lagu rohani. Kemudian aku juga baca-baca firman. Di situ aku merasakan ketenangan batin gitu ya. Ketika kita merasakan ketenangan ya, jiwa kita tenang, itu kita nggak akan rasa cemas, khawatir, segala macem ya, ketakutan itu kayak nggak ada gitu loh, kayak berkurang banget, dan itu akhirnya yang bikin aku akhirnya bisa tidur. Jadi fokus saja dengan hal-hal yang bisa kita kendalikan. Seperti apa sih? Seperti menjaga pola makan, pola istirahat, kemudian pola hidupnya kita, dengan rajin berolahraga, segala macam yang bisa kita kendalikan yang berasal dari diri kita sendiri ya. Karena kita tidak bisa mengendalikan hal-hal yang datangnya dari luar. Kayak apa sih? Kayak misalnya dari orang lain ya, mau ngomongin apa tentang kita yang bikin kita kecewa, kita tidak bisa mengontrol mereka gitu ya. Yang bisa kita kontrol adalah reaksinya kita sendiri. Apakah kita akan membawa omongan orang menjadi kekecewaan kita, ataukah kita cukup untuk melupakan aja, nggak usah terlalu dipikirkan gitu ya. Kemudian yang namanya rezeki, jodoh, maut, itu tentunya semua adalah kuasa dari Tuhan. Dan kita tidak berhak untuk mengendalikan itu. Kita tidak bisa mengendalikan itu. Yang bisa kita kendalikan, yang bisa kita lakukan adalah usahanya kita yang terbaik ya. Teman-teman percaya aja, ketika kita sudah melakukan usaha yang terbaik dengan doa yang terbaik, pastinya Tuhan juga tidak akan tinggal diam ya. Tuhan itu sudah mengatur semuanya dengan sangat baik, dengan sangat sempurna, dan selalu tepat pada waktunya. Aku merinding banget loh bilang kayak gini, karena memang kebaikan Tuhan itu luar biasa banget, dan itu aku rasakan banget gitu. Jadi gak ada alasan, gak ada hal lagi yang bisa membuat aku khawatir gitu, karena sepenuhnya hidup kita itu adalah dalam kendalinya Tuhan. Untuk bisa berserah, pasrah, menerima keadaan gitu ya, menerima sakitnya kita, itu aku butuh waktu. Jadi nggak dalam waktu semalam aku langsung bisa penyesuaian, itu nggak. Aku belajar dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, dan itu butuh yang namanya perjuangan banget teman-teman. Nggak mudah, tapi bisa. Jadi ketika kecemasan muncul, pikiran-pikiran negatif itu muncul, teman-teman sebisa mungkin dilawan ya. Kita jangan mau dikendalikan sama sakitnya kita. Kita jangan mau dikendalikan sama GERD ya. GERD ini nggak bahaya teman-teman. GERD ini nggak bikin mati gitu ya. Semua orang itu pasti nanti akan mati ya, tapi kita tidak perlu memikirkan itu. Kita tidak perlu gimana ya nanti kalau aku mati, anakku gimana ya, suamiku gimana ya, orang tuaku gimana ya gitu. Semua orang nanti itu akhirnya akan mati, itu harus disadari. Ada kelahiran, pastinya ada kematian juga. Jadi teman-teman, mulai sekarang kita belajar untuk berserah, pasrah, menerima keadaan, sabar ya. Jadi GERD ini adalah penyakit untuk orang belajar lebih sabar lagi ya. Yang biasanya suka emosi, itu kita jadi lebih sabar gara-gara GERD ya. Jadi ada sisi positifnya juga kalau kita mau cari. Yang semangat ya, yakin bisa sembuh. Kalau aku bisa mengatasi kecemasan, aku bisa mengatasi ketakutan segala macam, aku yakin teman-teman pun juga bisa. Butuh waktu ya, tapi percaya bahwa kita bisa pulih, bisa normal kembali seperti semula.
Sampai di sini dulu ya sharing aku, semoga bermanfaat dan teman-teman semoga dengan melihat video ini teman-teman bisa lebih semangat lagi ya, lebih semangat lagi melawan GERD-nya, lebih semangat lagi untuk bisa pulih dari asam lambung. Sampai ketemu lagi. Teman-teman bisa follow aku juga di Instagram Natalia_dia01.